Technically kemarin kan ada pernyataan dari salah satu pimpinan DPP. Siapa sebenarnya itu? Saya baca waktu itu salah satu wakil sekjen, Bu Hetifah ya. Oke, iya. Dia mengatakan waktu acara di legislatif eksekutifnya Partai Golkar, Ya. meminta supaya Pak Ahok punya tanggung jawab besar untuk ikut membesarkan Partai Golkar. Nah itu kan kemudian membuat pertanyaan baru buat kita. Loh, kenapa sesudah dicalonkan ada pernyataan seperti itu, kan menunjukkan ada keraguan. Oke. Nah sementara di sisi lain kita juga melihat fakta-fakta bahwa pertama misalnya kira-kira seminggu 2 minggu yang lalu ada beberapa teman-teman termasuk yang di DPP Ya. ada Andi Sinulinga, kemudian Indra JP Liang, kemudian ada Yayat Biaro dan beberapa lagi yang lain itu meminta supaya dukungan Ahok itu ditinjau kembali. Ada lagi satu kader tiba-tiba buat AFC. Ya kan, tadi kita sama-sama lihat ada 231 kader muda yang tidak akan dukung Ahok. Oke, AFC yang Agus Fans Club itu Agus ya? Fans Club itu Ya, kan ya, Bung Sirat itu kan juga kader Golkar. Ya. Nah, jadi kan ada sesuatu sekarang di Partai Golkar. Ternyata banyak orang yang mempertanyakan kenapa, apa manfaatnya ternyata kalau Golkar dukung Pak Ahok. Nah, sementara ketika pernyataan dan fakta-fakta dilihat, tiba-tiba kan Pak Ahok mengatakan bahwa Nusron Wahid itu tidak pernah jadi ketua tim dan harus diganti misalnya gitu kan. Nah, geser begitu saja maksudnya. nah Pak Nusron Wahid itu kan salah satu ketua korbit di DPP, simbol dari Partai Golkar. Nah, kenapa kok tiba-tiba Golkar seolah-olah sekarang diacuhkan kan ketika Pak Ahok kemudian dapat dukungan dan pada saat mendaftar juga ditegaskan bahwa yang pengusung adalah PDIP. Golkar itu pendukung bersama partai yang lain. Nah, kalau memang seperti itu kan kita juga wajar bertanya. Dulu ada kesepakatan dan kontra apa ketika Golkar itu mendukung Pak Ahok gitu. Padahal kita tahu bahwa Pak Ahok ini kan juga figur yang kontroversial gitu ya. Tapi Golkar waktu itu buru-buru kan menyatakan bahwa kita dukung Ahok. Nah, jadi wajar saja kalau sekarang kemudian kader malah mempertanyakan manfaatnya. Saya mempertanyakan, malah ada kader yang sudah mengatakan nggak mau lagi dukung Ahok. Nah itu kan saya kira kalau dari awal kita juga bisa kembali menjelaskan ini, pimpinan-pimpinan kita di Partai Golkar itu menjelaskan, ya saya kira kita juga punya cukup waktu untuk bisa kembali konsolidasi internal. Saya begitu. Tapi bukankah ini kemudian terdengar seperti syarat akhirnya mendukung Ahok? Padahal jelas-jelas dari awal Golkar mendukung Ahok dengan tanpa syarat. Saya kira begini, ini kan politik ya Mas. Politik itu kan bicara tentang power, kekuasaan, sharing dan sebagainya. Saya kira kalau memang tanpa syarat, kenapa ada pernyataan kemarin dari wakil sekjen mengatakan harus ada tanggung jawab membesarkan partai? Itu kan sebetulnya sesuatu yang sah-sah dan wajar saja dalam politik gitu. Dan saya yakin juga Pak Ahok dengan PDIP ketika tiba-tiba mengatakan PDIP menempatkan diri sebagai pengusung, ya pasti ada kontrak politik. Tidak mungkin seperti. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau dulu sudah punya kesepakatan kontrak politik dengan Golkar, tiba-tiba juga punya kesepakatan politik dengan yang lain. Nah, Pak Ahok ini mau milih yang mana? Nah, kalau ternyata indikatornya hari ini lebih cenderung ke PDIP, begitu ya. Golkar terus kemudian buat apa kontrak yang kemarin dibuat, gitu kan? Nah, itu. Jadi menurut Anda tidak mungkin tidak ada syarat berarti ya? Ya, saya kira tidak mungkin, dan itu dijelaskan kemarin oleh salah satu wakil sekjen kan. Tugas Pak Ahok itu sama dengan calon pilkada yang lain. Tugasnya adalah membesarkan Partai Golkar. Iya, jadi gini, tadi kan pertanyaan sebelum kita tutup segmen pertama itu, pernyataan dari Ibu Hetifah, wakil sekjen DPP itu kan konteksnya bahwa kemarin Golkar buat acara, mengumpulkan tokoh-tokoh atau kader Golkar yang ada di legislatif dan eksekutif. Dan salah satu agenda pembicaraan di dalam acara itu adalah menghadapi Pilkada 2017. Jadi daerah-daerah yang memang mengikuti Pilkada itu membicarakan bagaimana konteksnya untuk memenangkan, dan kemudian logika politik yang sederhana adalah ya keberadaan partai politik itu kan untuk merebut kekuasaan. Ya. Dan dalam konteks yang teknis itu kan terdiri dari event-event politik, termasuk Pilkada. Nah, Pilkada ini kan event politik antara
yang nanti tujuannya adalah pemilu legislatif di tahun 2019. Iya, iya. Jadi konteksnya bagaimana semua calon-calon kepala daerah yang diusung oleh atau yang didukung oleh Partai Golkar itu nanti bisa berkontribusi untuk ikut memenangkan Partai Golkar di pemilu 2019. dan Pilpres 2019. Ya, ya. Nah, itulah kenapa saya latar belakang pernyataan itu. Makanya Pak Ahok ini kan dianggap juga calon dari Partai Golkar dengan sama dengan calon-calon daerah yang lain. Oke. Makanya salah satu tugasnya adalah kalau nanti terpilih jadi dari gubernur atau bupati dan wali kota, ya Golkar berharap kepala daerah itu bisa membantu Golkar nanti memenangkan. Bisa membantu Golkar. Itu kan. Tapi di sisi lain juga menandangin kontrak politik dengan partai-partai lain yang nanti bertarung dengan Golkar juga. Pertanyaannya kemudian adalah ketika memang itu tugas dan harapan Partai Golkar diberikan kepada Pak Ahok, Ya. kemudian sementara itu kita tahu kemarin menempatkan Golkar akhirnya sedikit dipinggirkan ketika dia memilih PDP sebagai pengusung, Ya. yang saya yakin juga pasti punya kontrak politik. Ya, Gak ya. mungkin lah. Ya kan, dulu juga Pak Jokowi kan mengatakan bahwa partai-partai itu dukung tanpa syarat, tidak ada pembagian Tapi kalau begini dan segala misalnya, macam. kalau misalnya tadi seperti Bung Ansy bilang, kalau kontrak politiknya itu isinya misalnya demi kepentingan rakyat, artinya kan tidak ada yang dicederai juga. Misalnya seorang Ahok tetap menjalankan kepentingan rakyat sesuai dengan visinya dia, yang mungkin sama juga dengan apa yang dilakukan, apa yang dimintakan kontrak politiknya oleh partai-partai, itu kan tidak menjadi masalah. Ya. Yang menjadi masalah kan ketika kontrak politiknya itu isinya apa, misalnya kalau mau membantu Golkar atau membantu Iya, PDI iya. Perjuangan, membantu Saya kira kan gini, Hanura. tentu seorang calon kepala daerah, calon presiden, hubungannya dengan partai-partai politik, Ya. yang merekatkan mereka pertama kali saya kira kan visi, Iya. ya kan, terus kemudian komitmennya terhadap apa, ya. Kalau kita bicara tentang bangsa dan negara, ya tentu kepentingan bangsa negara, kepentingan rakyat dan seterusnya gitu. Saya kira itu clear, selesai. Ya. Begitu ada beberapa partai mendukung si A, saya kira itu sudah otomatis bahwa si A itu akan sama pandangan visinya untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat gitu. Tapi kalau di dalam partai politik kan tidak cukup hanya itu, gitu. Partai politik ini kan juga sebagai alat agregasi kepentingan masyarakat, komunitasnya, yang tentu juga punya kepentingan spesifik dibandingkan dengan partai yang satu dengan partai yang lain. Iya, Nah, iya. ketika kita punya komitmen dengan satu calon, saya kira itu tidak bisa juga dilepaskan, ya kan, komitmen dan kontrak Baik. itu. Baik. Dan nyata itu pasti terucap kayak yang kemarin seperti yang saya katakan tadi kan, gitu. Ikut membesarkan Golkar. begitu. Pasti itu. Ya. Pasti ada Ini tuntutan sebenarnya seperti yang itu. ingin kita Ada. Sekarang begini, Pak Ahok itu kan juga pernah besar di partai politik. Oke. Saya kira beliau tahu persis juga kultur yang terbangun di partai politik, ya. Bahwa kemudian kita bicara tentang definisi politik dan demokrasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bung Andi ini, ya saya kira ya itu memang apa adanya. Dan saya kira tadi saya katakan itu kan itu sudah done di awal ketika seorang partai memilih. Nah, kalau kemudian misalnya Pak Ahok itu tahu ya bahwa kultur politik seperti itu, dan juga tadi disebutkan Pak Ahok itu sudah mendapat dukungan yang besar, ya, kemudian legitimasi yang kuat daripada masyarakat tanpa dukungan politik, ya saya kira kan juga kenapa nggak maju saja jadi independen menggunakan itu kan? Oke. Ngapain Sesuatu hal lagi ya. menerima timbangan dari partai politik yang saya kira kita tidak bisa menafikan, ya, dan itu sah saja dalam logika politik. Ya. Partai-partai politik ini pasti punya kepentingan. Siapa saja yang ampat itu, gitu. Dan kemarin kita sudah buktikan di dalam Pilpres, kan akhirnya juga sama aja kan, kabinet ini juga bagi-bagi partai politik kan, yang awalnya tidak Itu realitas ya? Itu realitas, nggak bisa dipungkiri gitu loh. Fakta yang sebuah logika politik dimanapun yang ada di dunia ini gitu. Nah, jadi kemudian apalagi terpicu dengan statement itu. Kalau memang tidak ada kontrak politik, gitu kan? Ya nggak usah ngomong begitu. Nggak usah gitu. ngomong begitu dong. Nah sekarang ngomong begini menjadi Jadi kan makin ragu-ragu jadi maksudnya. kita jadi bertanya kan. Oke. Nah, sudahlah dipertanyakan, tapi sikap Pak Ahoknya akhir-akhir ini terhadap Partai Golkar itu seolah-olah ingin membuat jarak, ya kan? Nah, makanya saya kira kemudian muncullah reaksi. Nah, sekarang next ya. Ya. Sebetulnya
apa yang saya sampaikan ini kan untuk bagaimana masih bisakah kita kalau ada pertanyaan apakah manfaatnya buat Partai Golkar, kan tinggal dijawab saja, ya kan? Bagi teman-teman yang mempertanyakan itu bahwa kita nanti komitmen kita dengan Pak Ahok seperti ini. Dan bagi Pak Ahok juga harus menunjukkan dong kalau memang dia memang sudah punya komitmen dengan ini, ya sampaikan gitu. Sehingga kalau kita mau bicara tentang mau solid, nanti mesin politik ini mau berjalan, ini masih punya waktu. Tapi ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan harus kita sampaikan juga kepada para kader. Bung Ansy, kalau Pak kita Nusron itu kan ya mendapat komentar-komentar negatif juga kan, karena beliau pejabat publik tapi berani pasang badan menjadi ketua timnya Pak Ahok kan gitu. Nah sekarang ketika sudah didaftarkan bersama dengan partai yang lain, tiba-tiba bukan hanya sudah diganti, Pak Ahok kemarin mengatakan kita nggak pernah menganggap Nusron itu sebagai ketua tim. Lah kan ini kan saya bilang loh, terus dianggap apa selama ini Pak Nusron itu gitu. Padahal dia itu sekarang representasi Partai Golkar dan posisinya itu salah satu ketua Korbit, itu wakil ketua umum lah di partai kita kan gitu. Nah ini kan menjadi pertanyaan besar, apalagi kalau kemudian dibebankan dengan tugas yang seperti tadi bahwa Pak Ahok itu nanti tugasnya membesarkan Partai Golkar kan gitu. Tadi saya mau jelaskan, saya nggak mengatakan bisa saja menurunkan derajat, karena waktu itu kan Pak Ahok mengatakan sepertinya tidak butuh partai politik dan sudah siap maju dengan dukungan masyarakat independen gitu. Nah dengan masuknya partai-partai politik ini kan sebetulnya ya ada saja orang yang memberikan komentar loh, kenapa ya kok kemudian orang yang mau jadi maju independen kok kita nawarkan diri untuk mendukung sebagai sebuah partai politik besar gitu misalnya kan. Nah, tapi itu sudah oke, udah selesai gitu ya. Kita tidak perlu perdebatkan lagi. Ke situ lagi, tidak ke sana lagi. Tidak ke sana lagi. Gitu. Tetapi maksudnya posisi Golkarnya ini. Nah, sekarang kan ya gini, ini juga nanti dalam rangka begini. Ini kan Golkar bagaimanapun sudah memutuskan ya mendukung Pak Ahok gitu ya. Anda tidak dalam posisi menolak ini sebenarnya kan? Gini, konteksnya saya itu nggak bicara tentang tolak atau dukung Ahok, gitu loh. Saya kan membicarakan tentang ada realitas politik yang terjadi sekarang di dalam Partai Golkar. Ada yang mengatakan tolak, ada yang mengatakan tinjau kembali, gitu. Bahkan ada yang sudah menjadi tim sukses yang lain, gitu ya. Nah, terus kemudian tiba-tiba muncul Pak Ahok itu rupanya sudah ditugasin untuk besarin Partai Golkar. Nah kalau memang sudah ditugasin dengan Partai Golkar, harusnya kan semua anggota-anggota Partai Golkar ini kan nggak perlu lagi mempertanyakan kan. Ya sudah kita solid semua dukung. Nah artinya kan ini nggak tersampaikan. Nah tadi nyambung yang Mas sampaikan itu, memang sejak awal Pak Novanto itu justru pertama kali bilang dukung Ahok daripada dukung Pak Jokowi. Gitu. Nah saya kira ini soal mekanisme saja. Harusnya kan memang mungkin perlu proses yang panjang, kemudian yang bottom up gitu ya. Sehingga memang kalau kita harapkan mesin Partai Golkar ini solid untuk dukung Pak Ahok, yang tadi-tadi itu tidak terjadi. Jadi menurut sebagai seorang kader kan saya sampaikan ini kan ke para pemimpin partai itu supaya mereka melihat realitas ini begitu, yang harus juga segera dijawab. Bahwa ada penolakan-penolakan di bawah maksudnya? Bahwa ada penolakan dan memang ini kan harus segera dikonsolidasikan gitu ya. Makin lama kalau ini dibiarkan juga makin ini. Nah jangan kemudian sikap yang diambil itu malah kontraproduktif ya kan. Kita harus belajar pengalaman yang sebelumnya kan Golkar sudah mengalami satu peristiwa yang menyedihkan kan. Konflik yang berkepanjangan kan gara-gara sama seperti ini. Waktu itu kan soal pilpres kan gitu kan. Dan waktu itu kan pemicu puncaknya itu adalah ketika beberapa kader dipecat, termasuk Pak Nusron dan Bang Yoris ini yang sekarang kan gitu. Jadi kalau dulu kemudian memprotes kena dipecat, sekarang jangan juga kemudian pagi-pagi ketika ada realitas seperti ini ngancam mau dipecat lagi orang lain gitu. Nah, ini kan menjadi nggak selesai urusan partai. Paling kita harusnya mengambil pengalaman yang berharga sekali dengan proses yang kemarin itu. Nah, jadi saya kira waktu masih ada, saya kira kita harus bijak, harus wise, kemudian menyikapi ini dengan mekanisme yang jelas. Dulu waktu pasca konflik itu, waktu di Munas kemarin, saya termasuk orang yang ingin memasukkan ya mekanisme yang jelas
pada sebuah partai di dalam proses pemilihan calon-calon Yang diusung. pemimpinnya. Apakah itu pilpres atau kemudian pilkada. Sehingga inilah semua yang akan mengurai pelan-pelan perbedaan-perbedaan gitu. Sama kan dulu waktu 2000 pilpres kemarin, puncak biang atau awal dari persoalan itu muncul kan ketika pagi-pagi juga Golkar sudah menyatakan punya calon sendiri. Oh iya iya. Gitu kan? Calon presiden Calon sendiri, presiden tiba-tiba si A gitu misalnya kan. Nah, kemudian ada reaksi. Tapi kalau kemudian ada dibuat mekanisme bagaimana juga dilibatkan dari bawah, bottom up dan segala macam itu, saya kira situasi yang seperti sekarang ini akan tidak terulang. Ini kan berulang terus ini. Ya, Tapi setiap kalau partai sekarang, pasti sekarang sudah berulang. menjatuhkan pilihan, kira-kira menjatuhkan pilihan sebagai memilih kandidat yang memiliki kandidat petahana yang memiliki survei dari beberapa lembaga survei tertinggi begitu kan? Apakah ini bukankah Anda bisa menilai bahwa nilai manfaatnya bagi Golkar yang baru saja terkena konflik berpanjangan dan baru saja selesai begitu, justru akan membawa manfaat bagi Golkar? Karena publik melihatnya seperti itu justru. Nah, ini mumpung Anda Bung Ansy di sini juga terkait dengan Pak Ahoknya, ya. Kalau kemudian tadi Pak Ahok itu sudah juga menunjukkan bahwa dia punya apresiasi yang tinggi ke partai politik, harus juga sikap dan pernyataan juga menunjukkan seperti itu, ya kan? Kalau misalnya Sikap dan kemarin, pernyataan seperti itu maksudnya bagaimana? ya contoh kemarin, harusnya kan pernyataan bahwa kita tidak pernah menganggap Pak Nusron sebagai ketua tim itu nggak perlu dikeluarkan. Ataupun kalau itu ada, itu dari partai-partai ini sebetulnya yang membicarakan tentang itu kan. Kan harusnya begitu kumpul 4 partai membicarakan. Loh kami sebagai partai paling besar loh sekarang di DPR, di DKI. Kami mau jadi ketua partainya, ketua timnya kami, gitu. Ya, dirundingkan di situ, dibicarakan. Nah, perdebatan terjadi di antara Bukan partai seperti politik. maksudnya pernyataan Pak Ahok yang tidak pernah Pernyataan menganggap Pak Ahok itu kan kemudian memicu ya kan antar konflik lagi di dalam partai politik. Ketua DKI Golkar mengatakan kami kalau nggak ketua timnya dari kami nggak mau gabung dengan tim sana. Kan itu kan jadi mengundang friksi baru juga di antara partai-partai politik ini kan gitu. Iya. Nah, itu juga terjadi. Setelah pernyataan dari Pak Ahok dan dari PDIP bahwa ini Pak Fayakun kan mengatakan begitu. Kalau kantor kami sudah ada di sini, poskonya di sini, nah rapatnya di sini. Kalau kami di sana kami nggak mau. Nah, ini kan juga jadi Bagaimana masalah. itu Gitu. ini? Artinya gini, kan Pak Ahok ini sudah menjadi bagian dari partai politik. Paling tidak 4 itu. Gitu. Nah saya kira juga Pak Ahok juga harus berubah gaya yang tadinya seolah-olah didukung oleh banyak dukungan dari masyarakat langsung. Sekarang kulturnya juga sudah harus mulai dikawinkan antara dukungan ini dengan dukungan ke partai politik. Jadi menempatkan partai politik itu juga sebagai sesuatu yang sesuatu entitas yang juga penting di dalam proses pendukungan dia sebagai calon gitu kan. Sebenarnya walaupun menurut saya itu konsekuensi politik. Kalau mahar mungkin tidak bicara lagi mahar, tidak itu, gitu ya. ya artinya konteks bahwa kontrak politik yang negatif itu kan mahar. Selama ini kan yang marah kan orang kalau mau jadi dukung uang dan segala macam. Tapi saya kira bagi sebuah partai politik mengharapkan calonnya nanti kalau menang kemudian punya kontribusi terhadap partai politiknya. Itu aja. Di event-event politiknya. Ya saya kira itu logika politik biasa saja, wajar saja. Tapi menurut Bung Ansy itu membebani Pak Ahoknya itu justru. Dan Pak Ahok saya kira tahu. Dan kalau Pak Ahok tahu, sadar sebagai pernah orang yang jadi besar partai politik, saya kira ketika dia sudah menerima dan punya komitmen sama partai politik, dia sudah tidak lagi menempatkan sebagai beban harusnya. Jadi tidak ada yang dipertentangkan. Penjelasan dari DPP. Saya kira tidak perlu berulang-ulang lah disampaikan kan. Pak Novanto sebagai ketua umum sangat concern kan selama ini dengan bagaimana supaya partai kita ini terus bisa besar, bisa maju dan bangkit kembali gitu. Saya kira realitas ini sudah dipahami betul dan tinggal dicari caranya saja untuk bagaimana konsolidasi.